Pemirsa, untuk mengetahui kondisi pasca banjir lahar hujan Gunung Semeru, kita telah terhubung dengan Bupati Lumajang, Bapak Thoriqul Haq. Selamat siang, Pak Thorik. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thorik, ini bisa Anda jelaskan nggak sih ke pemirsa Ainus, ini berapa banyak sebenarnya wilayah Lumajang yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru ini, Pak? Jadi memang benar bahwa Lumajang ini menjadi daerah yang teraliri aliran lahar. Setiap Gunung Semeru itu mengeluarkan material dari erupsi yang kecil-kecil yang setiap waktu terjadi. Jadi kalau masyarakat Lumajang lihat Semeru mengeluarkan lava pijar itu, kami sering melihat itu dan itu terjadi rutin ya. Tapi itu tidak mengkhawatirkan karena volumenya kecil dan itu rutin. Nah, begitu ada intensitas hujan yang tinggi, nah beberapa material yang di atas itu pasti akan turun bersamaan dengan hujan itu. Nah, itu yang kami sering mendapati aliran lahar Semeru yang itu memang arusnya atau jalurnya melalui beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang. Mulai dari Kecamatan Pronojiwo, Candipuro hingga di Pasirian. Nah, Mas Pram, Mbak Alista, bahwa di Lumajang itu kalau terjadi aliran lahar Semeru itu pasti melampaui jembatan limpas. Jembatan limpas itu adalah jembatan yang menjadi penghubung antar kawasan di Kabupaten Lumajang. Sekaligus kalau ada lahar dingin, jembatan itu menjadi limpasan aliran lahar. Jadi kalau ada lahar dingin Semeru, ya otomatis masyarakat akan menunggu lahar dingin itu surut dan kemudian bisa dilalui lagi jembatan limpas itu. Kami ingin sampaikan bahwa ada beberapa jembatan limpas yang sekarang rusak. Akibat pertama pasca erupsi Semeru dan kemudian adanya lahar Semeru. Nah, pasca erupsi Semeru itu material pasir bebatuan menumpuk di beberapa aliran lahar dan kemudian ada hujan dengan curah tinggi dan itulah yang menyebabkan beberapa jembatan limpas terputus. Sekarang sedang kita perbaiki, tetapi memang problemnya begitu ada lahar dingin lagi, kita mengalami persoalan hambatan terkait dengan pembangunan yang itu memang butuh waktu dan keadaan yang tidak lahar ya, atau keadaan yang aman dari lahar. Itu Mas Bram. Oke, Pak Thorik ini kalau dari penjelasan Anda tadi, jadi ada tanda-tandanya jika banjir lahar dingin Semeru ini kembali datang. Nah, kalau di sana sendiri ada petugas tempat nggak, Pak Thorik, yang mengimbau atau memberikan warning kepada masyarakat agar tidak melintasi atau menghindari kawasan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Mas Pram, di sungai aliran lahar Semeru ini banyak pertambangan pasir. Dan pertambangan pasir yang mendapatkan izin, ya memang fungsinya salah satunya untuk mengurai supaya pasir itu bisa diambil. Nah, biasanya di antara mereka itu sudah ada saling menginformasikan. Misalnya di bawah di Kecamatan Candipuro itu pasti akan terinformasikan yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Jadi kalau ada keadaan di mana di atas Gunung Semeru itu mengalami hujan dengan curah hujan yang tinggi, ya mereka akan menepi untuk memastikan bahwa betul-betul aliran lahar Semeru itu aman bagi mereka. Tetapi bahwa sewaktu-waktu memang ada keadaan yang tidak sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kemarin ada beberapa alat berat yang ikut terhanyut karena antara datangnya aliran lahar Semeru dengan mereka harus cepat menepi. Nah, itu yang tidak nutut.
Kadang begini, di bawah itu tidak hujan, tapi di atas hujan. Nah, tiba-tiba aliran lahar Semeru ini turun. Tetapi masyarakat sudah mengerti dan memahami begitu ada potensi aliran lahar Semeru, mereka biasanya menepi dan menunggu surutnya lahar Semeru ini. Pak Tori, seperti yang Anda jelaskan tadi, berarti kan tidak ada warning ataupun petugas yang bersiaga, swadaya bisa dikatakan seperti itu. Lantas untuk antisipasi Pak, ataupun penanggulangan ini, mengingat BMKG kan memprediksi untuk beberapa hari ke depan ini curah hujan ini cukup ekstrim di sejumlah wilayah. Ini seperti apa antisipasinya Pak? Ya, tentu kalau ditanya apakah setiap petugas berjaga di setiap jembatan limpas, tentu tidak. Tapi bahwa di sana ada pemerintah desa yang menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan kalau terjadi ada aliran lahar Semeru. Nah, itu yang biasanya menjadi bagian dari penyampaian warning kepada masyarakat untuk supaya masyarakat ketika ada potensi aliran lahar itu mereka menepi secara keseluruhan ya, tidak 1, 2, 3 saja. Nah, itu yang sekarang ini terjadi. Kita juga ada satu saluran yang terpantau satu titik di Gunung Sawur. Gunung Sawur itu adalah pos pantau Gunung Semeru yang sambung dengan semua teman-teman pemilik izin tambang. Jadi ada saluran frekuensi melalui radio HT itu yang dimiliki oleh teman-teman semuanya yang menginformasikan terkait dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan bagi mereka untuk segera melakukan penyelamatan kalau pertama misalnya kalau terjadi bencana atau yang kedua kalau ada lahar dingin Semeru. Oke, baik. Sekarang memang betul curah hujan tinggi, tidak hanya di kawasan Lumajang ya, tapi di beberapa tempat yang lain. Tetapi memang beberapa waktu ini dengan intensitas curah hujan yang tinggi, ada beberapa aliran sungai yang tidak hanya aliran lahar Semeru yang juga mengalami beberapa volume yang cukup tinggi sehingga mengerus jalan, kemudian longsor dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Thorikul Haq, Bupati Lumajang. Semoga kita doakan juga cuaca kondisi sana aman-aman saja sehingga tidak terjadi banjir lahar kembali. Terima kasih banyak Pak Thorikul Haq.